Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Siti Raudatul Jannah selaku dosen pengantar filsafat, dan tidak lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok kami yang berjudul Filsafat Hukum. Definisi filsafat hukum. Filsafat hukum adalah cabang filsafat, yakni filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat. Masalah dalam lingkup filsafat hukum itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, masalah hakikat dari hukum. Yang kedua, masalah tujuan hukum. Yang ketiga, mengapa orang mentaati hukum. Yang keempat, masalah mengapa negara dapat menghukum. Filsafat hukum yang pertama yaitu filsafat hukum pada zaman Yunani. Masa keemasan filsafat di Yunani diawali dengan kemunculan tokoh-tokoh seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, di mana kemunculan mereka mulai melepas pemikiran masyarakat Yunani yang pada saat itu masih percaya dengan mitos-mitos dewa-dewi Olympus. Yang kedua, filsafat hukum pada zaman pertengahan. Pada zaman pertengahan, dasar ketaatan terhadap hukum telah mengalami perubahan yang awalnya berdasarkan pada hukum alam menjadi karena kehendak ilahi yang dikarenakan jatuhnya kerajaan Romawi dan berkembangnya agama Kristen dan Islam di Eropa. Tokoh filsafat pada zaman pertengahan ini antara lain Agustinus dan Thomas Aquinas. Pada abad pertengahan ini muncul pemikiran tentang adanya hukum yang abadi yang berasal dari rasio Tuhan. Munculnya dua aliran filsafat masa skolastik, yaitu Via Antiqua dan Via Moderna, di mana Via Antiqua memilih pihak gereja dan Via Moderna memihak pihak pada kaisar, menimbulkan pemikiran yang bersifat sekular dan dengan memisahkan secara tegas urusan duniawi atau negara dan keagamaan gereja, dan terus berkembang pada zaman modern. Yang ketiga, filsafat hukum pada zaman modern. Pada zaman modern, posisi manusia mulai ditempatkan secara lebih mandiri. Dengan rasio, manusia dapat membentuk apa yang terbaik bagi dirinya dan mengapa bahwa hukum positif tidak perlu lagi bergantung pada rasio Tuhan. Gagasan rasionalisme pada zaman ini membawa pengaruh besar dalam hukum, sehingga ideologi absolutisme dan feodalisme menjadi tidak populer lagi. Yang keempat, filsafat hukum pada masa sekarang. Pada zaman sekarang, rasionalisme dilengkapi dengan empirisme yang berkembang pesat pada abad ke-19 dan menjadikan faktor sejarah mendapat perhatian utama, termasuk dalam lapangan hukum. Perhatian yang besar terhadap faktor sejarah ini antara lain diberikan oleh Hegel dan Karl Marx
Pada abad ke-20 lahir berbagai aliran filsafat seperti Neo-Kantianisme, Neo-Hegelianisme, dan Neo-Marxisme yang menjadi aliran filsafat paling umum sampai saat ini. Empirisme terus berkembang pada abad ke-20 dan mengambil bentuk pragmatisme, di mana kebenaran itu wajib diuji dengan dunia realitas, yang melahirkan aliran-aliran filsafat hukum yang disebut dengan realisme hukum. Aliran-aliran filsafat hukum. Aliran hukum alam. Ada dua pandangan dalam membahas hukum kodrat ini, yakni pandangan teologis dan pandangan sekuler. Yang pertama, pandangan teologis. Dalam pandangan teologis ini dikatakan bahwa seluruh alam semesta diatur oleh Tuhan yang Maha Esa sebagai ciptaannya. Yang kedua, pandangan sekuler. Dalam pandangan sekuler diyakini bahwa manusia memiliki kemampuan akal budi yang menjadi sumber tatanan moral dalam diri dan masyarakat umum. 2. Aliran hukum positif. Aliran ini disebut juga dengan positivisme hukum. Aliran ini berpandangan bahwa hukum itu adalah perintah penguasa. Aliran hukum positif ini dapat dibedakan dalam dua corak, yakni aliran hukum positif analitis atau bisa disebut positivisme sosiologis yang dikembangkan oleh John Austin, di mana hukum adalah perintah dari penguasa negara. Dan dua, aliran hukum murni atau dikenal juga dengan positivisme yuridis yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, di mana hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir non-yuridis seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Yang ketiga, aliran utilitarian. Utilitarianisme atau utilitisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Pendukung utama utilitarianisme ini adalah Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering. Yang keempat, mazhab sejarah. Mazhab sejarah timbul sejalan dengan gerakan nasionalisme di Eropa yang mengarah kepada bangsa, tepatnya jiwa bangsa. Adapun tokoh-tokoh pada mazhab ini ialah Frederick Karel von Savigny, Buxta, dan Henny Sammermain. Aspek yang mempengaruhi filsafat hukum. Yang pertama, hukum dan keadilan. Kajian Theo Huysmans menunjukkan ada dua paham filsafat mengenai keterkaitan hukum dan keadilan. Aliran filsafat hukum alam merefleksikan pandangan bahwa hukum sama dengan keadilan. Hukum yang tidak adil bukan hukum. Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Konsep dasar hukum itu sesungguhnya berbicara pada dua konteks persoalan yang sering terjadi benturan, di mana terkadang hukum positif tidak menjamin sepenuhnya rasa keadilan.
Dan sebaliknya, rasa keadilan seringkali tidak memiliki kepastian hukum. Untuk mencari jalan tengahnya, maka komprominya adalah bagaimana agar semua hukum positif yang ada selalu memerlukan cerminan dari rasa keadilan itu sendiri. Kedua, hukum dan kekuasaan. Hukum dan kekuasaan yang pertama terjadi karena hukum pada dasarnya bersifat memaksa dan kekuasaannya dipergunakan untuk mendukung hukum agar ditaati oleh anggota masyarakat. 3. Hukum dan nilai sosial budaya. Antara hukum di satu pihak dengan nilai-nilai sosial budaya di lain pihak terdapat kaitan yang erat. Kaitan yang erat antara hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat itu bahwa hukum yang baik tidak lain adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hakikat hukum. Hakikat hukum adalah membawa aturan yang adil dalam masyarakat. Pengertian tentang hakikat hukum ini berasaskan pada beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama, ternyata semua orang ingin mewujudkan suatu aturan masyarakat yang adil. 2. Pada umumnya, hukum dialami sebagai berwibawa sedemikian rupa sehingga hukum secara psikologis berpengaruh terhadap orang-orang yang tinggal di bawah hukum tersebut. 3. Sejak pertengahan abad ini timbullah kecenderungan untuk menyamakan hukum dengan suatu upaya dalam membangun masyarakat, khususnya menurut aspek sosioekonominya. Tujuan hukum menurut para ahli. Tujuan hukum menurut Aristoteles, teori etis adalah hanyalah sekedar untuk mencapai keadilan, yang berarti memberikan sesuatu kepada setiap orang yang sudah menjadi haknya. Tujuan hukum menurut Jeremy Bentham adalah untuk dapat mencapai sebuah kemanfaatan. Tujuan hukum menurut Ghani untuk mencapai keadilan dan sebagai komponen keadilan untuk kepentingan daya guna dan kemanfaatan. Tujuan hukum menurut Van Apeldoorn adalah untuk dapat mengatur segala pergaulan hidup yang ada di masyarakat secara damai dengan cara melindungi segala kepentingan hukum manusia, semisal kemerdekaan jiwa, harta benda, dan kehormatan. Tujuan hukum menurut Prof. Subekti, SH, adalah untuk menyelenggarakan adanya sebuah ketertiban dan keadilan sebagai syarat untuk mendatangkan kebahagiaan dan kemakmuran. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata-kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.